Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi. Ballagha ar-risalati wa adda al-amanati wa nasaha lil ummati wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ummah wa jahada fi sabili rabbih haqqa jihadi wa taraka ummatahu 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazidu illa hari. ثم أما بعد أيها المؤمنون عباد الله يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dilimpahkan segala nikmat, dilimpahkan segala karunia dan segala kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya untuk agar kita lebih mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kita senantiasa mendapatkan kelancaran, kemudahan tatkala kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat-nikmat yang kita punya hari ini tidak boleh kita gunakan hanya untuk al-kibru. Apa yang disebut dengan al-kibru? Al-kibru itu adalah kesombongan. Sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bukan berarti kita bisa bersombong-sombong, bukan berarti kita bisa membusungkan dada, bukan berarti kita bisa bermewah-mewahan, bermegah-megahan, tidak. Tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya untuk memperlancar, untuk mempermudah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah tersebut agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi nikmat yang kita punya hari ini merupakan sebuah rizki kalau kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan boleh jadi nikmat yang hari ini kita miliki menjadi musibah tatkala kenikmatan tersebut menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita tinggal memilih. Kita mau memilih nikmat itu untuk mendekatkan atau kita memilih untuk menikmati nikmat-nikmat tersebut sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah jauh, wallahu a'lam, nanti akhirnya bagaimana. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita junjungkan kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang pada saat itu ikut memperjuangkan dinul Islam ini, semoga kita semuanya senantiasa dalam keistiqomahan keimanan sampai datangnya hari kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa hari Selasa malam Rabu pekan kedua kita membahas tentang fikih. Kemarin kita sebenarnya sudah sampai tentang salam. Salam itu pre-order atau PO. Jadi kita ini memesan barang, kemudian nanti ditentukan kapan barang itu akan diberikan dan dibayarkan dengan tata cara tertentu. Nah, kemarin sempat kita kita jeda sebentar karena membahas tentang Idul Adha dan apa-apa saja yang berkaitan tentang Idul Adha. Insya Allah malam hari ini kita lanjutkan tentang salam, yang kemarin tersisa tinggal syarat-syarat ataupun syarat sahnya dari salam itu sendiri. Nah, karena kita sudah masuk di dalam bab muamalah, maka insya Allah tidak lama lagi kita akan selesai satu kitab. Jadi kalau kita mengulang kitab ini mungkin sudah kita baca secara bersama-sama kurang lebih sejak tahun 2022 mungkin kalau tidak salah. Jadi sejak tahun 2022 sampai dengan hari ini
Yang itu mungkin sudah ya 3 tahun 4 tahun berlalu, dan alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti harapan saya setelah kita selesai satu kitab ini, nggak tahu selesainya kapan, kita tetap bisa melanjutkan lagi dengan pembahasan yang lebih berat lagi, dengan pembahasan yang lebih mendetail lagi. Karena ya sejatinya hidup itu ya seperti itu. Jadi hidup itu ya kita belajar, terus belajar, terus belajar, dan apa yang sudah kita pelajari perlahan-lahan kita amalkan. Jadi kalau kita mengingat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan panjang dalam membahas kitab ini, kitab Fathul Qorib ini, semoga kita semuanya dihindarkan dari rasa bosan. Jadi kalau ngaji, mohon maaf kalau ngaji yang tematik, jadi temanya hari ini apa itu lebih menarik karena itu dalam satu sesi kajian itu bisa diselesaikan. Tapi kalau kita membahas sebuah kitab itu ya tidak ada jaminan kita akan selesai kapan, ya wallahu a'lam gitu. Tapi kalau kita pakai kitab itu kan ya ngajinya kan lebih enak, lebih runtut. Apa yang kita bahas itu yang ngalir, ya sesuai dengan daftar isi yang ada di dalam kitab tersebut. Kira-kira kan seperti itu. Nah, hari ini kita sudah sampai salam. Yang salam ini sudah cukup jauh sebenarnya, karena ya tadi mengingat kita sudah sejak tahun 2022 sampai dengan hari ini 2026. Mungkin saya kira ini nanti akan tahun 2027 mungkin atau 2028 awal kita nanti akan selesai insya Allah. Jadi mungkin masih ada 1 tahun, 1,5 tahun lagi kurang lebih, insya Allah kalau Allah beri umur panjang. Amin. Dan nanti untuk yang lainnya juga akan seperti itu. Kita perlahan-lahan membahas dari kitab-kitab yang dasar. Setelah kita membahas kitab-kitab yang dasar, kita nanti coba masuk ke pembahasan kitab yang sudah ada perbedaan pendapat. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kitab yang isinya perbedaan pendapat dan kita sudah punya basic di awal, nanti kita masuknya lebih mudah. Jadi kita sudah punya pegangan satu sisi terlebih dahulu. Tinggal kita nanti melihat, membandingkan dari sisi-sisi yang lain dari perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kadang-kadang umat Islam hari ini itu sibuknya itu bukan di pondasinya, tapi langsung sibuk di perbedaannya. Nah, sehingga kalau ada terjadi 1-2 perbedaan itu ributnya nggak selesai-selesai. Itu berjilid-jilid ribut begini, ribut begitu dan lain sebagainya. Nah, ini kan permasalahannya di situ. Tapi kalau kita paham satu dulu, paling tidak kita punya pegangan satu dulu, kita punya pijakan satu dulu. Nanti kalau ada perbedaan pendapat itu menambah wawasan, bukan menggerus iman. Tapi kalau kita tidak punya pondasi, terus tiba-tiba ikut nimbrung di forum-forum yang isinya perdebatan-perdebatan seperti itu, ya sudah, bukannya menambah wawasan tapi menggerus iman. Karena nanti di situ isinya emosi toh. Saya sering sekali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering sekali ikut forum-forum debat, entah secara langsung ataupun di sosial media. Kalau saya lihat di sosial media itu, apalagi hari ini ada AI yang sering saya ceritakan. AI itu Bapak Ibu tinggal ngetik aja, katakanlah apa yang dimaksud dengan salam. Nanti sudah dijelaskan semua di situ. Tapi tidak tahu rujukannya dari mana, ya wallahu a'lam, yang penting ada. Yang penting ada dulu. Ini salam itu definisinya ini, nanti pembagiannya ini, syaratnya ini, anunya begini. Jadi Bapak Ibu sekarang tidak perlu belajar yang namanya bahasa Arab, tidak perlu bisa yang namanya hada hadihi huwa huma dan lain sebagainya, tidak perlu bisa. Yang penting Bapak Ibu bisa mengoperasikan HP itu, selesai sudah. Saking mudahnya hari ini kita mendapatkan informasi, tapi justru semakin informasi itu mudah didapatkan, semakin menurut saya pribadi, semakin kita ini mengalami kekosongan. Karena yang kita cari itu bukan substansinya, tapi yang kita cari itu yang penting ada dulu. Yang penting, oh ini ada kok di sini kok, dari HP saya menemukan ini kok, makna salam itu seperti ini. Tapi kita kosong di dalamnya. Kita tidak pernah belajar, tidak pernah tahu. Lah susahnya nanti di situ. Setiap ada debat kita langsung klik AI, ini apa, langsung nanti jawab, kirim lagi, jawab lagi, kirim lagi, seperti itu. Dan kalau saya lihat perdebatan di sosial media itu, entah dalam platform apapun ya, mau Facebook, mau Instagram ataupun mau TikTok ataupun mau YouTube, yang sering terjadi perdebatan itu antara Facebook dan TikTok. Kalau TikTok itu dia debatnya versi live, jadi semacam video call seperti itu, 2 orang nanti ditonton banyak orang, itu debat di situ. Bahkan yang paling lucu itu ada orang, ya kalau Bapak Ibu nyimak itu debatnya debat adu sakti. Bisa dibayangkan debat adu sakti lewat TikTok, live TikTok. Jadi yang satu begini-begini ngirim jurus, yang sana juga berusaha untuk melawan jurusnya itu. Jadi kalau kita lihat ini 2 orang ngapain begini-begini semua, saling lawan-melawan. Itu saking randomnya hari ini.
Dan kalau kita buka di Facebook, di grup-grup Facebook itu perdebatan-perdebatan entah tentang fikih dan akidah, kalau Bapak Ibu baca itu, bahasanya sangat-sangat luar biasa sekali. Ada yang tidak percaya dengan Allah lah, ada yang macam-macam bahasanya itu. Ya intinya mereka bisa tahu, mereka bisa paham karena tadi sekali klik dari jari saja, kita nggak perlu effort, nggak perlu bangun, nggak perlu pakai persiapan apa-apa, nggak. Bapak Ibu sambil rebahan aja, tinggal buka HP, tinggal pakai satu jari klik, selesai, semuanya muncul. Tapi ya itu kredibilitasnya dipertanyakan. Ini asli atau enggak ya wallahu a'lam. Yang penting ada dulu jawabannya. Dan seringkalinya di AI itu kalau urusan-urusan agama itu banyak sekali yang sumbernya berantakan, terus pembahasannya berantakan. Tapi kalau kita lihat secara kasat matanya, itu struktur bahasanya memang menjanjikan di AI itu, karena memang didesain untuk seperti itu. Jadi, bahasanya kelihatan rapi. Kelihatan rapi, kelihatan menarik, kelihatan sistematis. Tapi kalau kita berdeli satu persatu, bahaya sekali untuk kita percaya begitu saja dari AI. Karena kebetulan saya ini kalau gabut istilahnya, atau mungkin lagi senggang waktunya, saya itu suka debat dengan AI. Jadi kalau orang-orang mungkin cari informasi di AI, kalau saya debat dengan AI. Jadi saya buka AI, kemudian saya lontarkan pertanyaan, nanti setelah dijawab dengan AI saya kritisi. Pendapat kamu kira-kira seperti ini itu salah itu. Harusnya begini. Dan AI itu pasti akan mengakui kalau dia salah, karena sejatinya AI itu kan buatan. Kalau kita kan manusia, kita punya kecerdasan yang alami. Kalau mereka itu kecerdasan yang dibuat-buat. Dia punya bug, punya sistem yang error. Kalau kita manfaatkan untuk hal-hal misalnya promosi dan lain sebagainya itu bagus. Tapi kalau untuk pemikiran kita, itu bahaya sekali. Karena pikiran-pikirannya AI itu gampang untuk didoktrinasi dan gampang untuk gampang untuk dialih-alihkan. Saya AI yang ada di HP saya itu saya setting. Tidak saya setting pakai aturan, tinggal saya tulis saja di teksnya itu. Kalau saya ngechat kamu, panggil saya Presiden Indonesia. Nurut AI-nya. Jadi ketika saya chat hai gitu, AI-nya langsung jawab, selamat datang Presiden Indonesia, ada yang bisa saya bantu? Itu serandom itu AI gitu loh. Masa kita mau percaya begitu saja urusan-urusan agama dari AI? Bapak Ibu mau setting apapun bisa di sana. Bapak Ibu mau mengatakan saya ini adalah yang memiliki dunia begini. Nanti kalau saya ngechat AI silahkan jawab dengan selamat datang pemilik dunia. AI-nya akan nurut karena memang disetting untuk seperti itu. Nah itu bahayanya kemajuan teknologi. Walaupun dari satu sisi kalau untuk kecepatan informasi sangat-sangat cepat, tapi untuk ketepatan informasi wallahu a'lam bishawab, perlu untuk kita telaah lebih lanjut. Nah kita lanjut Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngobrol-ngobrol ringan dulu tentang keresahan-keresahan kita selama hidup ini. Karena ya hari ini kalau kita rasa kalau mau kita bahas ya banyak sekali lah beban-beban pikiran yang ada di di pundak kita hari ini, keadaan kita hari ini. Ya next time nanti kita akan bahas di sesuai tema yang sesuai. Nah kita kemarin sampai dengan syarat sahnya dari salam. Salam itu adalah PO, pre-order. Kalau Bapak Ibu melakukan transaksi di Shopee ataupun di TikTok itu kan sistemnya pre-order. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat katalog barangnya. Oh ini barang yang pengen dibeli dengan syarat-syarat seperti ini. Kemudian Bapak Ibu ngeklik. Nanti kliknya itu akan memberikan informasi kepada si penjual. Penjual nanti akan ngechat kepada kita dan kita nanti melakukan diskusi di forum chat tersebut, apa yang mau dibeli dan lain sebagainya. Nah itu kalau di dalam Islam namanya salam. Jadi sistem pre-order. Dan itu sudah ada dan itu boleh-boleh saja. Nah kemarin di dalam pembahasan yang sudah kita sampaikan bahwasanya syarat salam kemarin yang ada 5 di sini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain wa innama yasihu as-salamu fima ay fi syai'in takammulat fihi khamsus syara'it. Ada 5 syarat dari salam. Jadi nanti yang perlu kita ketahui adalah ada istilah salam. Salam itu transaksinya. Muslim itu si pemesan. Kemudian muslim alaih itu yang menerima pesanan atau si penjual. Dan muslam fih itu barangnya. Saya ulang, salam itu transaksinya. Muslim itu kita sebagai orang yang akan membeli. Muslim alaih itu adalah penjual yang kita pesan. Muslam fih itu barang jualannya.
Jadi kalau saya sebagai pembeli saya disebut sebagai muslim, Bapak Ibu sebagai penjual disebut muslim alai. Kemudian kalau misalnya ini barang yang diperjualbelikan ini namanya muslam fih. Nah, itu istilah-istilahnya. Nah, kemudian dalam syarat-syarat yang 5 kemarin, syarat dari salam salah satunya ayyakuna al-muslamatu fihi madbutun fi sifatin ladzi yakhtalifu bihal ghardu fil muslami fihi. Barangnya itu harus dibatasi dengan sifat. Syarat yang pertama kemarin. Artinya kalau Bapak Ibu melakukan pre-order, tidak mungkin pre-ordernya random. Kemarin saya kasih contoh, misalnya Bapak Ibu pesen air mineral. Lah air mineral itu kan masih sifatnya umum. Harus dijelaskan seperti apa air mineral yang ingin dibeli. Itu syarat yang pertama dulu. Jadi katakanlah saya ingin membeli air mineral. Air mineral apa? Botolan, kemasan, literan, atau yang seperti apa? Nah, syarat yang pertama adalah madbutun bisifati. Artinya harus jelas sifatnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan pre-order, barang yang dibeli harus jelas apa. Saya mau pesen yang namanya katakanlah HP. Lah HP apa? HP itu banyak sekali mereknya. Mau HP Cina, mau HP Jepang, mau HP Korea, HP apa dulu? Kalau Bapak Ibu cuma melakukan transaksi pre-order dan barangnya itu tidak disifati dengan jelas, itu batal. Transaksi pre-ordernya itu batal, tidak boleh. Jadi syarat yang pertama madbutun bisifati, pastikan sifat dari barang itu jelas. Kalau pesan air mineral ya air mineral yang seperti ini, yang ini katakanlah 220 mili dengan jumlah 20. Nah, itu jelas, sifatnya harus jelas. Kemudian syarat yang kedua ayyakuna jinsan lam yakhtalitu bi ghairihi. Dan jenis barangnya itu lam yakhtalit bi ghairihi, tidak tercampur dengan yang lainnya. Artinya syarat yang pertama itu nanti menentukan syarat-syarat yang selanjutnya. Kalau barangnya dari sifatnya aja tidak jelas, kita kan tidak tahu apa yang dibeli. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Sehingga syarat yang kedua ayyakuna jinsan lam yakhtalit bi ghairihi, barangnya tidak mudah tercampur. Lah Bapak Ibu beli airnya itu katakanlah masih dalam tong. Saya beli air yang ada di dalam tong ini, tapi saya cuma beli 2 liter. Lah ini airnya Bapak Ibu yang mana? Ya enggak tahu. Pokoknya saya beli yang di dalam tong ini 2 liter aja. Lah kan air itu nyampur. Enggak bisa kita kecuali kalau sudah diwadahi seperti ini. Jadi harus jelas. Dan barangnya itu bukan barang yang tercampur dengan yang lainnya, sehingga harus jelas dalam transaksi pre-order ini. Kenapa toh kok syaratnya itu harus jelas? Karena sistemnya pre-order, padahal secara asli jual beli itu adalah yadan biyadin. Jadi ketemu 2 orang, transaksinya jelas, barangnya jelas. Itu syaratnya jual beli. Nah, tapi karena kemajuan teknologi dan lain sebagainya, akhirnya dimungkinkan terjadinya salam pre-order tadi, sehingga orang yang jauh bisa membeli sesuatu yang tidak ada di tempatnya. Makanya yang ada di e-commerce itu atau yang ada di jual beli online itu, yaitu sudah sesuai dengan syariat kita, sesuai dengan aturan Islam. Tapi harus jelas dulu, jangan sampai tidak jelas. Saya mau beli sapi, pesen dari petani yang ada di Wonogiri. Sapi yang mana? Ya pokoknya sapi punya tanduk 2, kakinya 4, warnanya coklat. Nah di sana sapinya warnanya coklat semua, punya tanduk semua. Lah yang seperti apa? Sifatnya harus jelas dan mendetail. Oh sapi yang seperti ini setelah kita lihat gambarnya, oh sapi yang ini yang nomor 3 katakanlah. Di situ ada nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oh cocoknya dengan yang nomor 3. Lah itu sifat-sifat yang mendetail. Kalau sifatnya tidak mendetail, tidak bisa kita melakukan transaksi pre-order. Karena rawan terjadinya gharar. Gharar itu apa? Penipuan. Nah, yang menyebabkan jual beli bermasalah itu karena ghararnya. Makanya boleh kita transaksinya itu pre-order boleh, tapi jelas jangan sampai ada unsur-unsur ghararnya, unsur-unsur enggak jelasnya. Kemudian yang selanjutnya, yang 3 yang kemarin sudah kita bahas, wa syartus salisu madhkurun fi qawlihi wa lam tadkhulhun naru li ihalatihi. Nah, barang yang kita pesan itu bukan barang yang kalau kena api mudah meleleh. Contohnya, saya pesen es krim. Nah, es krimnya ini kan kalau kena matahari, kena apa itu mudah meleleh. Nah, kita harus barang-barang yang jelas atau barang-barang yang fisiknya itu bisa untuk dilihat, disaksikan dan dipertanggungjawabkan. Nah, bayangkan Bapak Ibu beli es krimnya dari Jakarta. Perlu pengiriman selama 3 hari. Dari Jakarta wujudnya es krim sampai sini udah jadi kuah karena udah mengering. Nah, itu enggak bisa seperti itu. Karena barangnya sudah
Sudah tidak ada wujudnya, tidak bisa dipersaksikan. Apa yang mau dipersaksikan? Tinggal batang es krimnya aja. Ini kan gharar di sini, terjadi penipuan di sini. Walaupun kita tahu yang meleleh itu lelehan dari es krim. Nah makanya harus jelas, sesuatunya itu harus yang padat, yang jelas, sifatnya tidak tercampur dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, alla yakuna al-maslamu fihi muayyanan baldainan. Falau kana muayyanan aslamtu ilaika hadasahu masalan, dan harus ada transaksi, transaksinya itu jelas. Saya pesan barang ini jumlahnya sekian dengan ciri-ciri khusus yang seperti ini, harganya berapa. Antara penjual dan pembeli itu transaksinya harus muayyanan itu jelas. Jangan sampai Bapak Ibu entah jadi penjual ataupun pembeli, ketika ada mau transaksi PO, lah ini harganya berapa? Ah nanti aja kalau pas ketemu. Oh jangan, tidak boleh. Kalau memang mau di PO, pastikan harganya berapa. Oh satu ini harganya 500, kalau Bapak beli 20 nanti saya diskon sekian. Harus jelas. Jangan ketika ditanya ini harganya berapa, nanti aja kalau sudah datang barangnya, nanti aja kalau sudah lihat barangnya. Nanti jangan, kita harus punya kejelasan dulu di awal. Biar tidak gharar, karena gharar itu yang membatalkan transaksi. Kemudian syarat yang kelima adalah alla yakuna min muayyanin aslamtu ilaika hadza dirhamu, tidak boleh dikhususkan pada satu barang tertentu. Ya, pokoknya barangnya misalnya di situ misalkan saya jual aqua ini dan aqua yang lain, ada orang yang pre-order. Saya maunya aqua yang jenengan pegang itu. Ya enggak mungkin, enggak bisa. Jadi harus yang penting barangnya sejenis, semisal, sesuai karakteristiknya sesuai dan lain sebagainya. Itu syarat-syarat yang pertama. Yang kelima. Nah kemudian sekarang summalisi hati salami fihi salam samaniyatu syara'id wa fi ba'din nusqi wa yasiru salamu bisamaniyati. Nah sekarang barang yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli pre-order. Kalau tadi transaksinya, sekarang barang yang ada di dalam jual beli. Al-awwalu madhkurun fi qawli musannif wa huwa ayyasifa ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisifatil lati yakhtalifu biha as-saman. Ketika Bapak Ibu pengen melakukan transaksi pre-order, harus ayyasifa ba'da dzikri jinsihi. Harus benar-benar tahu karakteristik barang yang pengen dibeli, barang yang pengen ditransaksikan, wa nau'ihi bisifatil lati yakhtalifu biha as-saman. Yang mana nanti di situ dimungkinkan terjadi yakhtalifu saman, perubahan harga, atau bahasa kita, kalau Bapak Ibu sudah tahu barang yang dipengin dengan karakteristiknya, dengan sifatnya, nanti dimungkinkan terjadi negosiasi harga. Itu syarat tentang barangnya. Jadi harus tahu dulu, oh ini barangnya misalnya tutupnya di sini ada lecetnya sedikit. Wah itu tutupnya ada lecet sedikit Mas, kalau kita lihat dari foto, apakah kira-kira kalau ada lecetnya bisa dikurangi? Nah itu syarat, merupakan syarat. Jadi harus tahu mendetail barang yang pengen dibeli. Dan misalnya Bapak Ibu pengen jual beli, makanya kalau kita tahu ada orang yang tidak sepakat dengan e-commerce yang ada di Shopee, karena seringkali Shopee itu belinya baju datangnya celana, belinya celana datangnya sepatu, itu sering. Loh sering sekali, saya itu berkali-kali transaksi jual beli di Shopee, dan berkali-kali apa yang saya beli itu nggak saya gunakan karena nggak sesuai dengan apa yang dibeli. Nah itu susahnya di situ. Makanya kalau Bapak Ibu jadi penjual di e-commerce itu, kan di situ ada room chat, ada ruang untuk melakukan diskusi, ngobrol. Nah di ruang diskusi itu harus yang namanya ayyasifa ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi. Kemudian wa bisifatil lati yakhtalifu biha as-saman. Misalnya kalau Bapak Ibu pengen pesen di Shopee itu, setelah Bapak Ibu menentukan pilihannya, katakanlah boleh mukena warna putih dengan kategori ukurannya yang L, kemudian lebarnya sekian, kemudian panjangnya sekian, dan nanti dapat bonus apa dan segala macamnya. Setelah itu Bapak Ibu harus klarifikasi ke penjualnya di room chatnya itu. Ini untuk detailnya seperti apa? Oh, detailnya seperti ini. Nanti yang dikirim seperti ini. Kenapa? Biar tidak terjadi gharar. Kalau gharar ya nggak usah transaksi, ya batal transaksinya. Nah, itu untuk mencegah gharar tadi. Jadi harus jelas transaksi yang dilakukannya di situ. Jangan yang penting klik, yang penting selesai, yang penting jangan, tidak boleh yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, syarat dari barang yang kedua. Di sini juga disebutkan fayudkaru fi salami fi raqiqin masalan nau'ahu. Ini contoh dari syarat yang pertama tadi.
Misalnya kita ini pengen membeli rokikin, membeli budak. Budaknya yang seperti apa? Katurkiyin au hindiyin. Mau budaknya, mohon maaf, mau dia ART-nya orang Turki ataupun orang India, orang man, harus jelas. Dan di sini juga disebutkan au aswanuhu wa sinnatu takriban wa qaddahu tulan au kisaran au arba'atan, tingginya berapa, warna kulitnya apa, kemudian keturunannya apa, itu disebutkan sampai detail. Kemudian di sini juga disebutkan yang lain, wa yuzkaru fil ibili wal baqari wal ghanami wal khayli wal baghali wal hamiri ad-dhukurati wal unsah wasini wal launi wan na'i wa yadhkur, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu mau beli binatang ternaknya harus jelas. Kalau sapi warnanya apa, sapi yang beratnya berapa, sapi dengan karakteristik yang seperti apa, bla 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 dan sejenisnya, harus dibuat sedetail mungkin dalam transaksi PO itu sendiri. Jadi barang yang pengen ditransaksikan kita harus tahu detail secara keseluruhannya dan lain sebagainya. Jangan sampai kita cuma teriming-iming lihat gambar yang bagus saja. Nah, kalau sebagai penjual Bapak Ibu cuma memperlihatkan barang yang bagus, itu namanya penipuan. Kalau Bapak Ibu sebagai pembeli melihat barang yang bagus akhirnya tergiur beli, ketika barangnya sampai tidak sesuai, Bapak Ibu berarti jadi korban yang ditipu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan dalam transaksi ini. Makanya transaksi dalam e-commerce ataupun transaksi digital versi sekarang ini kok banyak sekali yang ada yang menentang, ada yang menghukumi begini begitu dan lain sebagainya. Ya karena tadi perlu kehati-hatian dan rawan sekali terjadi yang namanya penipuan. Syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani ayyukaru qadrahu bima yanfi al-juhalati anhu. Harus menyebut ukurannya, ayyukar qadrahu bima yanfi, sehingga tidak ada ataupun sehingga menghilangkan ketidakjelasan. Ayyakuna al-muslamu fihi ma'lumal qadri kailan fi mikyalin wa waznan fi mauzunin wa addan fi ma'dudin wa dhar'an fi madru'in. Dalam transaksinya, barang yang ditransaksikan itu harus ma'lumul qadri kailan fi mikyalin. Kalau Bapak Ibu beli barang yang ada beratnya harus dipastikan ditentukan berapa. Kalau Bapak Ibu kan sering kali kan ada orang yang mungkin jual kurma, jual apa yang di sosial media itu Bapak Ibu beli harus tahu kurmanya jenisnya apa, kurma mana, mereknya apa, terus berat satuannya berapa, nanti pengirimannya gimana dan lain sebagainya, itu harus jelas. Jadi betul-betul secara mendetail sehingga tidak ada yanfi al-juhalatu anhu. Di sini menggunakan bahasa sehingga menghilangkan kebodohan darinya, artinya menghilangkan ketidakjelasan dan ketidakpastian antara pembeli dan antara penjual. Jadi harus sama-sama terbuka. Kalau Bapak Ibu ketika transaksi menemukan kok ada penjual yang tidak terbuka dengan barang yang dia perjualbelikan, lebih baik dihindari walaupun harganya murah. Dan biasanya harga-harga yang murah seperti itu yang ada di sosial media pasti barangnya bermasalah. Seringnya seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu jadi penjualnya harus jujur, kurangnya apa, ininya bagaimana dan lain sebagainya, sehingga tidak ada terjadi keghororan, ketidakjelasan. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan. Sehingga ketika kita melakukan transaksi tidak hanya jual belinya saja, tapi ada yang namanya barokatun wa manfaatun. Wong tujuannya transaksi itu barokatun wa manfaatun, mencari barokah dan mencari manfaat. Bukan hanya urusan untung dan rugi, tapi barokahnya ini. Barokah itu yang menentukan barang yang kita gunakan, barang yang kita beli bisa menjadi awet. Manfaatun itu yang menjadikan barang kita bisa digunakan dalam keadaan apapun. Nah, itu yang penting. Makanya kita harus tahu tentang hal-hal seperti ini. Dan syarat yang ketiga, wasalisu madhkurun fi qaulil musannif wa in kana salamu muajjalan dzakara al-aqitu waqtal mahillihi ay al-ajali ka syahrin kada falau ajjala salamu bi qudumi zaitin masalan lam yasih. Nah, syarat barang yang diperjualbelikan yang ketiga, misalnya wa in kana salamu muajjalan, kalau transaksinya itu jatuh tempo atau tempo, pre-order kan biasanya tempo, nunggu barangnya dulu, habis itu dibayar, atau kalau dalam bahasa kita itu namanya COD, cash on delivery. Atau kan di Shopee itu ada dua jenis, bisa dibayar langsung ataupun bisa pakai COD. Nah, kalau pakai sistem yang COD,
cash on delivery itu atau nunggu barangnya datang baru kita bayar itu harus dipastikan. Dipastikannya apa? Dipastikannya kapan kita akan melakukan pembayarannya. Makanya ketika di dalam e-commerce di Shopee itu, misalnya begini, Bapak Ibu beli barang sesuatu dari Jakarta dengan sistem COD, itu kan sudah ditentukan waktu. Waktu apa? Estimasi perjalanan. Nah, estimasi perjalanan ini katakanlah dari Jakarta sampai ke Solo ini estimasinya 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu Bapak Ibu harus melakukan yang namanya pembayaran. Nah, itu diatur di dalam syarat salam ini dan itu merupakan syarat. Jadi tidak bisa ketika Bapak Ibu melakukan transaksi pre-order, bayarnya kapan? Ya nanti dulu aja, gampang. Tidak boleh. Jadi harus jelas, pembayarannya nanti setelah barang itu diterima. Nanti kalau barangnya diterimanya kapan? Setelah 3 hari. Katakanlah belinya tanggal 1 sampainya tanggal 4. Berarti Bapak Ibu harus punya niatan melakukan pembayaran di tanggal 4. Harus jelas. Tidak bisa, nanti aja nunggu suami saya gajian atau nunggu dapat uangnya, nunggu begini. Tidak bisa, harus ada kejelasan ketika itu transaksinya tempo. Walaupun nanti ketika sudah jatuh tempo pembayaran ada hal-hal di luar dugaan sehingga tidak bisa melakukan pembayaran, itu di luar dari skenario cerita. Yang terpenting harus ada kejelasan dulu. Antara penjual dan pembeli harus sama-sama tahu, harus ada deal-dealannya. Dan ini tidak hanya di dalam sistem pre-order yang ada dalam e-commerce saja. Ini juga antar individu juga. Kan sering kali Bapak Ibu mungkin ada yang jual sesuatu, kemudian ada temannya yang membeli, kemudian temannya ya sudah saya pesen apa yang dijual pada saat itu, nanti bayarnya kapan? Sudah nanti saja ketika ketemu. Tidak boleh itu seperti itu. Ini kan seringnya ibu-ibu, biasanya ibu-ibu ada yang jualan kurma, nanti temennya lihat story WA, habis itu saya pesen kurmanya besok tolong bawakan. Setelah dibawakan lupa nggak bawa uang, akhirnya kapan saya bayarnya? Besok lagi aja kalau ketemu. Nah ini tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Nah kalau kita meninggal kita belum bayar, walaupun itu cuma 10.000, kita punya utang 10.000. Nah ini untuk menghindari hal-hal yang demikian itu, makanya harus jelas. Ini saya pesan barang ini, nanti tolong diantarkan. Kalau saya PO, nanti bayarnya sesuai ketika barang ini datang. Harus jelas. Kalau 3 hari lagi ya 3 hari lagi. Kalau tanggalnya ya tanggalnya disebutkan. Itu harus begitu. Tidak bisa nggak jelas. Ya nanti aja kalau ketemu lagi. Ya kalau ketemu. Ya kalau tiba-tiba yang satunya pindah ke luar negeri, ayo. Dan lain sebagainya. Ya walaupun sekarang ada kemudahan melakukan yang namanya transfer. Ya kalaupun transfer juga harus jelas kapan mau transfernya. Kalau misalnya transfernya sekarang ya sekarang, nanti ya nanti, harus ada ketentuannya. Nggak boleh nanti ya kalau saya ingat saya transfer, loh kok jual beli kok saya ingat. Ya nggak bisa seperti itu. Nah ini yang nggak boleh. Makanya semua aturan syarat kemudian rukun yang ada di dalam jual beli semuanya mengatur tentang kejelasan. Harus jelas, terbuka, tidak boleh sembunyi-sembunyi, tidak boleh. Tidak boleh mentang-mentang dekat, mentang-mentang teman, mentang-mentang sahabat, mentang-mentang saudara, nanti aja, besok aja, wis santai wae karo kaya sapa wae. Ya tidak boleh yang seperti itu. Kalau mau niat sedekah sekalian. Sudah nggak usah bayar, begitu. Jangan wis kaya sapa wae, enggak boleh seperti itu. Karena itu membuat si pembelinya punya tanggungan, dia punya utang. Dia enggak niatan utang, akhirnya dia punya utang. Nah, enggak bolehnya di situ. Mau dia saudara, mau dia apa ya, kalau dia transaksinya jual beli dengan segala macam jenis jual beli, harus fair pembayarannya kapan? 2 hari lagi. Kalau mau transfer ya transfer sekarang. Mana butik transfernya, rekeningnya dikirim kemana dan lain sebagainya, harus seperti itu. Jangan nanti aja, jangan besok aja, atau bagaimana dan lain sebagainya. Alah karo koyo sapa wae, awak dhewe cedak santai, enggak boleh seperti itu. Nah itu nanti begitu. Akhirnya nggak bayar, akhirnya persaudaraannya menjadi hilang. Lah ya bahaya itu di situ. Ini diatur di dalam syariat, harus jelas transaksinya kapan, mau bagaimana. Nah nanti kalau ada saudara, keluarga dan seperti itu, kasih paham tentang ilmunya. Enggak boleh syarat dalam jual beli itu, kalau mau jual belinya tempo, kamu harus dikasih syarat. Syaratnya apa? Mau bayar kapan? Itu bentuk tanggung jawab, bentuk tanggungan, dan itu masih dalam satu akad yang sama. Jangan mentang-mentang deket terus kita kasih sak-sakmu lah. Enggak boleh. Bahaya yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syarat yang keempat dari barang yang diperjualbelikan dalam sistem pre-order ini adalah ar-rabi'u ayyakuna al-muslamu fihi mawjudan indal istihqaqi fil ghalib ay istihqaqi taslimil maslami fihi falau aslama fi ma la yujadu indal mahali karutabin fi sita'in lam yasih. Barang yang diperjualbelikan mawjudan indal istihqaqi, barangnya itu harus ada ketika sudah waktunya penyerahan. Saya pesan aqua ini kepada bapak-bapak. Bapak-bapak menjanjikan, oke mas, aquanya akan saya kirim dalam 3 hari lagi. Setelah 3 hari lagi kita ketemu untuk melakukan transaksi. Bapak-bapak menjawab, mas airnya masih ada di Gunung Lawu. Oh ya enggak boleh seperti itu. Sama halnya tadi, ada ibu-ibu yang jualan kurma, kemudian melakukan PO, ada yang PO, saya pesen nanti ketika 3 hari lagi kita ketemu di pengajian, nanti kita transaksi ya di situ ya. Ketika waktunya 3 hari, setelah 3 hari melakukan transaksi, malah ibu-ibunya jawab, wah kurmanya masih di pohon di Arab sana. Yo ndak bisa. Jadi barangnya harus wujud. Ketika transaksi itu barangnya harus wujud, ndak bisa. Waduh, aku lali barangnya masih di sini, ndak boleh. Jadi kalau PO, kalau kita pesennya 3 hari, ya 3 hari itu kita harus bisa mewujudkan barang yang diperjualbelikan. Kan biasanya sering tuh yang seperti itu. Setelah PO, kemudian setelah hari transaksi, tiba-tiba ketika ketemu, aduh barangnya habis sih, saya belum stok lagi. Nah itu bahaya, yang nggak boleh itu seperti itu. Bilang kalau barangnya habis ya habis, kemudian masa PO-nya diperpanjang. Waduh barangnya ini habis, gimana kalau kita ini 5 hari lagi aja transaksinya, atau 6 hari lagi aja, atau 7 hari lagi aja. Seperti itu, bukan setelah 3 hari perjanjian deal-dealan barangnya ndak ada, kemudian kita janjikan, aduh barangnya ndak ada, nanti sore ya atau besok ya tak antar ke rumahmu. Batal transaksinya, ndak boleh seperti itu. Jadi harus jelas. Kalau memang barangnya ada ya ada, tentukan. Kalau memang barangnya ndak ada, sampaikan kekosongan itu dan kita kasih transaksi yang baru. Mau kapan diselesaikan? Jangan sudah kita iyakan, ketika sudah waktunya untuk menyerahkan barang kita bilang barangnya masih kosong. Nanti aja tak antar ke rumahmu, tapi uangnya dulu. Ya ndak boleh. Jadi harus sama-sama jelas. Sama-sama kita harus mengetahui, sama-sama harus ada uangnya, ada barangnya. Jangan barangnya nggak ada, uangnya ada. Jangan uangnya ada, barangnya nggak ada. Nggak boleh transaksi seperti itu. Jadi dalam pre-order harus sama-sama ada, sama-sama barangnya juga bisa diwujudkan. Kemudian syarat yang kelima, wal khamisu ayyadhkura mawdhi'a qabdhihi ay mahallat taslimi in kana mawdhi'u la yasluhu lahu aw yasluhu lahu walakin lihamlihi ila mawdhi'i taslimi mu'natun. Selain barang-barang tadi yang perlu diperhatikan, tempat COD-nya juga harus ditentukan. Ini juga syarat. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan pre-order, tentukan tempat COD-nya atau tempat melakukan transaksi. Makanya kalau di dalam Shopee itu kan sudah jelas, kita pesen, kemudian kita melakukan segala macam diskusi, transaksi, tanya jawab, dan di situ setelah kita clear selesai, kita tentukan pembayarannya nanti COD, dan transaksinya kan juga sudah sekalian ditentukan, dikirim di alamat. Nah itu kan sudah sesuai dengan syaratnya. Jadi kita melakukan pembayarannya di alamat di mana barang itu diterima. Nah yang bahayanya itu kalau kita pre-ordernya perorangan tadi. COD-nya di mana? Saya pesan kurma, nanti COD-nya gimana? Nanti aja ya, nanti saya kabari tempatnya di mana. Oh enggak bisa, harus jelas. Oh nanti ya kita ketemu di Masjid Laweyan ketika sholat maghrib. Nah seperti itu. Nggak bisa tiba-tiba nanti aja kalau udah waktunya nanti tak kabari saya di mana. Oh nggak boleh. Jadi harus jelas dulu tempatnya di mana. Kita tentukan dulu, walaupun ketika kita nanti melakukan sudah deal-dealan tempat, nanti 2 hari lagi kita ketemu ketika sholat maghrib di Masjid Laweyan. Ketika hari transaksi sebelum maghrib ngabari, waduh mohon maaf, ternyata saya belum bisa sampai Laweyan. Saya bisanya cuman sampai Ngenden. Kalau kita ketemunya di Ngenden gimana? Oh boleh seperti itu. Jadi tempat transaksinya harus ditentukan. Nggak bisa salah-salah. Yang penting saya PO aja, mau transaksinya di mana ya terserah, gampang-gampang aja, nggak boleh. Jadi harus sesuai.
Harus sesuai dan harus dengan kesadaran, dengan sama-sama ridho, sama-sama bertemu. Kalau mau transfer ya transfer yang jelas. Pembayarannya bagaimana? Oke, barangnya diantar, kemudian pembayarannya bagaimana? Pembayarannya nanti melalui transfer. Transfernya kemana? Kok nomor rekeningnya ini, anunya ini, bla 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 dan lain sebagainya. Itu harus diminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan. Nah, itu syarat-syarat yang perlu untuk dilakukan. Kemudian syarat yang keenam, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sadisu ayyakuna as-samanu ma'luman bil qadri aw ru'yatillahu. Nah, ini juga syarat yang penting juga, nomor 6. Ayyakuna as-samanu ma'luman. Harga dari barang yang diperjualbelikan itu diketahui. Kalau Bapak Ibu jualan, kasih harganya berapa. Yang masalah itu kadang-kadang di di Facebook itu sering kali ada orang jual barang. Ketika jual barang dengan spesifikasi dan lain sebagainya, masalah harganya berapa mas? Inbox aja, tanya lewat chat, kenapa nggak dikasih sekalian gitu loh, harganya berapa dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan syarat, harus ada kejelasan harga. Lagi-lagi kalau Bapak Ibu melakukan sebagai penjual ataupun pembeli, kasih harganya yang jelas. Jangan ini harganya berapa, saya mau beli kurmanya, harganya nanti ya, waktu kita ketemu saya kasih tahu harganya. Oh, enggak boleh seperti itu. Kan kita enggak tahu sebagai pembeli. Siapa tahu barangnya itu kurma harganya 2 juta katakanlah. Kan kita enggak pernah tahu. Makanya harus tahu. Dan harus dikasih tahu harganya berapa. Enggak bisa yang namanya jual beli itu sembunyi-sembunyi. Harganya berapa? Oh ya enggak kasih tahu. Nanti kalau kamu mau bayar baru saya kasih tahu harganya berapa. Wah, batal itu transaksinya. Enggak bisa. Masa ada jual beli yang seperti itu harganya nggak dikasih tahu? Wong kita ke minimarket aja itu harganya sudah ditempel kok di situ. Itu sudah jelas seperti itu di minimarket. Bahkan di minimarket itu kan lebihnya 3 sen sekalipun, 3 rupiah sekalipun ditulis di situ. Ya yang jelas itu seperti itu. Barangnya berapa, jumlahnya, kemudian harganya berapa dikasih tahu sekalian. Kalau ada lebih-lebihnya dikasih tahu. Nanti kalau mau ada nego dan lain sebagainya, ya kasih tahu sekalian. Jangan main sembunyi-sembunyi. Harganya berapa nggak dikasih tahu, bisa nego apa enggak ya nggak kasih tahu. Yes, pokoknya saya jual ini, mau beli enggak lo gimana ini? Nggak bisa. Jadi transaksinya itu harus jelas. Samannya harganya harus jelas. Sebagai penjual memberitahu, sebagai pembeli juga harus tahu harga yang harus dibayarkan barang yang ingin dia beli atau barang yang ingin dia transaksikan. Itu merupakan syarat. Kalau tidak ada harganya nggak usah beli. Ngapain transaksi? Syaratnya batal. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'u ayyataqabidha ay al-muslimu wal muslamu ilaihi fi majlisil aqdi qabla tafarruqi falau tafarraqa qabla al-qabdi ra'sil mali batalal aqdu. Syarat yang ketujuh, harus terjadi kesepakatan ketika barang itu sudah ada, sudah janjian COD, sudah ketemu. Itu harus ada kesepakatan sebelum berpisah. Jadi katakanlah saya dan panjenengan berjanji ketika sholat isya ini nanti untuk jual beli aqua ini. Saya jual aqua ini 5.000 dan jenengan juga sudah tidak nawar, sepakat dengan harga 5.000. Ketika nanti isya bertemu, ini barangnya jenengan lihat, saya kasih harga 5.000 dan jenengan menyaksikan, kemudian jenengan merasa, aduh ini kayaknya kalau 4.500 gimana? Dilakukan negosiasi dan lain sebagainya sebelum berpisah. Kalau sebelum berpisah ini barangnya, kemudian jenengan baru lihat-lihat habis itu pergi, ya batal transaksinya. Tidak bisa. Jadi transaksinya itu harus diselesaikan ketika bertemu. Sebelum berpisah harus sama-sama deal, barangnya yang dipesan diterima, uangnya yang dijual belikan juga diterima. Tidak bisa barangnya tok yang datang, uangnya nggak ada, ya rugi. Tidak bisa. Jadi harus sama-sama datang, sama-sama ada, sama-sama ditunaikan transaksinya. Nah, kalau di di Shopee itu kan ada sekarang yang namanya COD cek dulu. Nah, COD cek dulu itu kan sebenarnya kalau kita menggunakan kaidah nomor 6 ini itu kan tidak sesuai, karena kalau kaidah nomor 6 sebelum berpisah COD cek dulu itu kan barangnya datang, kita cek, kalau nggak sesuai kita retur, kita kembalikan. Nah, kalau kita lihat di dalam syarat nomor 6 ini sebenarnya kalau kita lihat
Harus diselesaikan sebelum berpisah. Ketika barang yang kita pesan dari Shopee itu datang, kemudian kita COD, sebenarnya yang harus diselesaikan adalah bukan lihat barangnya, tapi transaksi pembayaran. Bapak Ibu pesan aqua ini dari Jakarta, ketika aquanya datang, mau barangnya sesuai ataupun tidak sesuai, bayar dulu. Sebelum Bapak Ibu mau mereturkan, sebenarnya seperti itu. Tapi karena di sosial media dan di e-commerce itu sifatnya tidak sesuai dengan tidak bisa kita samakan dengan syarat yang ada di dalam Islam, makanya ada sistem COD, cek dulu. Kalau barangnya nggak sesuai, boleh kita tidak melakukan pembayaran, tapi barangnya diretur, diganti dengan sesuai apa yang diinginkan. Nah, kalau kita berlandaskan dengan syarat yang nomor 6 ini, sebelum barang itu kita retur harus kita bayar. Tapi gara-gara dari awalnya sudah nggak jelas, sudah gharar, sudah dimungkinkan terjadinya yang namanya penipuan, sehingga walaupun tidak kita selesaikan transaksinya, tapi kita returkan barangnya dan diganti dengan yang sesuai, dan kita membuat perjanjian yang baru. Nah, itu tidak dipermasalahkan. Kira-kira seperti itu. Dan syarat yang terakhir nomor 8, ayyakuna aqdus salami najizan la yadkhulu khiyarus syarti. Dan di dalam pre-order itu, ini juga penguat nomor 7 tadi, dalam transaksi pre-order ataupun salam itu tidak diperkenankan yang namanya khiyar. Khiyar itu adalah kemarin yang sudah kita bahas, diberikan pilihan mau lanjut apa tidak lanjut. Nah, makanya tadi kenapa kok COD cek dulu itu bermasalah, itu juga berkaitan tentang dua pasal ini. Satu, transaksi itu harus diselesaikan tatkala barang PO-nya sudah ada. Yang kedua, di sini salam atau pre-order itu tidak ada yang namanya khiyar, tidak boleh melakukan yang namanya pilihan. Artinya tidak boleh melakukan yang namanya pilihan itu begini. Kalau tadi kasusnya barangnya datang dari Jakarta, setelah dilihat kok barangnya tidak sesuai, itu tidak boleh kita di situ melakukan pilihan jadi beli atau tidak. Itu tidak boleh, gorornya itu ya di situ. Ya harusnya diselesaikan dulu transaksinya. Makanya sebagai penjual harus memastikan barang yang dibeli sesuai apa yang diminta dari si penjual, dan si penjual dan si pembeli juga harus memastikan barang yang dipesan itu dia harus memenuhi kriteria-kriteria apa yang dia inginkan, sampaikan semuanya. Makanya biar tidak terjadi kekecewaan ketika barang itu datang. Soalnya kalau barangnya itu sudah datang, kewajiban kita sebagai pembeli dalam transaksi salam atau PO ini menyelesaikan transaksinya. Dan di situ tidak disyaratkan yang tidak boleh ada yang namanya khiyar, tidak boleh ada yang namanya aduh kok barangnya nggak sesuai ya. Ini saya jadi beli apa enggak ya? Ya enggak boleh. Bapak Ibu sudah melakukan akad di situ, akadnya PO, ya PO-nya diselesaikan dulu, baru nanti mau itu barangnya sesuai atau enggak sesuai, ya urusan yang beli, bukan urusan yang jual sebenarnya. Nah, masalahnya itu di situ sebenarnya. Tapi kalau dalam sistem COD yang cek dulu itu, ketika barang datang tidak sesuai, kalau kita memilih untuk membatalkan transaksi, kita berdosa. Kenapa? Karena kita harus menyelesaikan transaksinya dulu. Bayar dulu, kalau nggak sesuai ya terserah jenengan kalau nggak sesuai. Kecuali COD cek dulu barangnya nggak sesuai. Aduh mas, ini kalau saya pakai barang ini bukan yang sesuai. Saya pesennya yang ini dengan deskripsi yang sudah lengkap, yang sudah jelas. Karena barangnya nggak sesuai, makanya COD-nya ini saya tangguhkan dulu. Artinya saya tangguhkan barang ini, saya kembalikan dulu ke penjualnya. Nanti tolong sampaikan ke penjual kirim barang yang sesuai, baru nanti dilakukan pembayaran di situ. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan khiyar di situ jadi beli atau tidak dan lain sebagainya, ya tidak boleh, harusnya diselesaikan dulu transaksinya. Tapi kalau mau lebih aman, Bapak Ibu tidak terkena pasal-pasal di dalam Islam, ketika Bapak Ibu COD setelah barangnya itu datang, ya sudah harus legowo. Ya mau gimana lagi? Wong syaratnya harus diselesaikan, transaksinya harus legowo. Ya ini barangnya sesuai atau enggak ya sudah. Makanya untuk menghindari hal-hal itu tidak terjadi, kalau barang-barang yang masih dimungkinkan untuk kita cari secara langsung, hindari menggunakan sistem-sistem online. Kenapa? Biar enggak ribet urusan syariatnya. Kalau barangnya nggak sesuai, kalau barangnya nanti hilang, kalau barangnya nanti ketukar, kalau barangnya ribet. Makanya transaksi semakin maju teknologi itu sebenarnya bukan semakin mempermudah, tapi semakin membuat masalah. Kalau Bapak Ibu
pengen barang, Bapak Ibu nyari sendiri ke tokonya, datang sendiri, melakukan transaksi sendiri kan lebih enak. Bapak Ibu lihat langsung, bisa memilih langsung, bisa nego-nego langsung, bisa apa-apa langsung, dan transaksinya selesai dalam satu saat, dalam satu waktu. Coba kalau PO tadi, pakai e-commerce tadi, harus melalui berapa regulasi, harus melalui berapa tangan dulu. Dari Jakarta dulu kirim ke sini dulu, nanti ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu. Belum lagi nanti kalau barangnya nggak sesuai, itu secara syariatnya ribet. Makanya kalau bisa, boleh silahkan kalau Bapak Ibu mau transaksi dari pre-order silahkan, tapi harus siap. Harus menentukan kriteria yang jelas, si penjualnya juga harus memberikan kriteria yang jelas, sama-sama jelas, dilakukan transaksi, deal-dealan. Kalau sudah selesai barangnya diterima, ya harus legowo. Karena itu syarat, tidak boleh ada khiyar di situ. Bolehnya khiyarnya di sini adalah khiyar majelis, tidak boleh khiyar syarat. Khiyar majelis itu ya dilihat-lihat barangnya ya agak-agak nyesel-nyesel gimana, ya mau gimana lagi. Mau nggak mau ya harus diselesaikan transaksinya. Makanya kalau bisa transaksinya secara langsung, secara real time. Jadi Bapak Ibu pergi langsung ke toko. Kalau memang tidak ada dan tidak bisa dilakukan di toko, silahkan melakukan transaksi-transaksi pre-order. Dan kalau ibu-ibu biasanya yang sering pesen-pesen di TikTok di apa, bukan karena butuh tapi karena gabut, lihat-lihat promo, lihat-lihat diskon, akhirnya melakukan transaksi pre-order. Nanti ketika barangnya nggak datang, wah barangnya nggak cocok mas, ya sudah saya kembalikan. Oh jangan seperti itu. Karena tidak ada khiyar di dalam salam itu. Yang ada di dalam salam itu selesaikan transaksinya ketika sudah terjadi atau waktunya untuk transaksi. Dari Jakarta ke Solo waktunya 3 hari. Ketika di hari ketiganya barang itu datang, selesaikan transaksinya. Sesuai nggak sesuai, ya bayar itu. Makanya kalau nggak mau ribet tadi, transaksinya secara langsung. Tapi kalau memang Bapak Ibu nggak bisa transaksi secara langsung, ya harus legowo. Waduh, saya beli baju ukuran XL yang datang ukuran S, nggak bisa kepake. Ya bayar, perkara nanti S-nya dipakai siapa, ya silakan. Itu tanggung jawab kita sendiri. Itu makanya harus sama-sama jelas, sama-sama ridho kita hindari. Yang kita hindari dari jual beli itu adalah gharar, ketidakjelasan, penipuan, unsur ribawi dan lain sebagainya. Ya, yang unsur-unsur buruk-buruk tadi itu membuat jual beli kita menjadi tidak barokah dan menjadi tidak bermanfaat. Dengan kita mengetahui syarat-syarat ini, kita pastikan jual beli yang akan kita lakukan menjadi jual beli yang barokah dan bermanfaat. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai tentang syarat-syarat salam dan pembahasan tentang salam. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang fi ahkamir rohn, hukum dari gadai. Gadai barang, gadai apa dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering ada di antara kita, gadai. Syarat-syaratnya gadai barang itu gimana, barang yang bisa digadai itu apa, nanti syaratnya penggadai dan yang digadai itu apa. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa li syairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.